Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu dalam menu sarapan firman. Makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita pada pagi ini mau belajar menghormati orang-orang sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, pertanyaan pembukanya adalah siapa? Saudara pikirkan siapa di dalam pikiran saudara orang yang menurut saudara paling mirip atau saudara anggap mewakili Yesus, mewakili Allah. Nah, bisa orang di sini, di lingkungan kita, di keluarga, atau mungkin orangnya di luar kota. Makanya siapa yang menurut saudara bisa dijadikan teladan atau wakil dari Yesus bagi saudara? Nah, mungkin jawabannya tentu banyak. Mungkin saudara berpikir orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Itu benar, itu sesuai dengan Alkitab. Kemudian ada yang menjawab pemerintah, mungkin menjawab pemimpin rohani. Tentu itu semua betul dan memang berdasarkan Alkitab. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa di Alkitab selain Tuhan bilang hormati pemerintahmu karena pemerintahan adalah wakil Allah, dan pemimpin-pemimpin rohanimu sebagai orang-orang yang menjaga jiwamu, berjaga-jaga atas jiwamu, itu kata Ibrani. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, Yesus itu, coba ini kita baca, mungkin hal ini luput dari pikiran kita walaupun kita sebenarnya tahu. Matius pasal 25. Perikopnya dimulai dari ayat 31. Kita baca ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Tunggu sebentar. Mulai ayat 31, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Nanti saudara bisa baca secara cepat. Bahwa itu adalah Tuhan memisahkan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia memisahkan domba dari kambing. Pada domba dia bilang, waktu aku telanjang kau memberi aku baju, waktu aku kekurangan kau memberi aku makanan, waktu aku tidak punya tempat tinggal kau memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Lalu mulai ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kepada kambing dia menjawab hal yang senada. Dia bilang, apa yang kamu tidak lakukan bagi salah seorang saudaramu yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kita sering berpikir bahwa orang-orang yang mewakili Yesus adalah orang-orang yang tinggi, pemimpin, pemerintah, orang tua yang selalu yang lebih senior atau lebih rohani atau lebih apa dari kita. Tapi ayat ini jelas bilang Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang kekurangan, dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang tidak dipandang sebelah mata seringkali. Itu yang kita tidak bisa mengerti. Itu salah satu sifat rendah hati dari Yesus. Dia lebih mengidentikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang kekurangan-kekurangan itu. Lain kali saudara melihat orang yang kekurangan, gimana cara pandang saudara? Gimana cara pandang kita? Kita melihat orang telanjang, tidak usah jauh-jauh. Orang yang, kalau kita pikir orang telanjang itu paling gampang, orang gila. Orang gila
itu sebagian sampai telanjang dan di jalan-jalan. Waktu kita memandang orang gila, apakah kita masih melihat itu bisa-bisa saja itu malaikat yang menyamar atau bagaimana? Maksudnya pernahkah kita berpikir bahwa mereka itu juga sebenarnya dalam tanda kutip wakil Yesus? Yesus mengidentikan dia sebenarnya juga dengan mereka, bukan hanya dengan orang-orang yang secara tampak mata sudah memang kelihatan seorang teladan, seorang yang baik-baik, seorang yang terhormat, seorang yang rohani. Bagaimana kita mengenal Yesus, mengenal hatinya, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita mau merendahkan diri dan menghormati orang lain. Jangankan menghormati orang gila, menghormati sesama saudara yang berbeda pendapat dengan kita aja susahnya setengah mati. Sering kita mengukur hormat kita berdasarkan orang itu tidak berbuat sesuatu yang pantas mendapatkan hormat saya. Mari saudara kita berpikir secara berbeda. Kita tidak pernah pantas mendapatkan penghormatan dari Yesus Kristus. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang pantas dia hargai. Tapi dia dari kerelaan hatinya sendiri tanpa melihat kelayakan kita atau apa, dia yang memutuskan bahwa kita berharga dan dia sampai bayar kita dengan nyawanya. Mari kita benar-benar kenali, pahami, serap ini betul-betul dalam hati sehingga kita pun diubah cara kita mandang orang lain. Cara kita mandang orang-orang yang kita pikir secara manusia dia tidak layak mendapatkan penghargaan apapun dari saya. Sikapnya seperti itu, siap dia pemimpin tapi tidak memberi teladan dalam hal apapun. Mungkin kita pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti itu. Apapun itu. Yesus adalah Allah yang lebih banyak, kalau kita lihat di Alkitab, dia lebih banyak mengidentikan diri dengan orang-orang yang bawah. Lain kali kita melihat orang-orang seperti itu, kita berpikir sebelum kita mulai memikir penilaian yang apa, yang meremehkan, yang ini, yang itu, berhenti. Kita praktekkan selalu berhenti sejenak dan pikir, jangan-jangan ini Yesus. Dan memang itu tidak salah, karena bagaimanapun setiap orang, walaupun sampai orang gila yang telanjang tidak karu-karuan, dia tetap punya gambar dan rupa Yesus. Itu yang Yesus lihat. Kita mau melihat dengan cara pandang yang sama. Dan ini sebagai ilustrasi penutup, pernah ada seorang yang sangat mungkin misionari, sebangsa misionari di India, yang kalau tidak salah dia disebut Santo Fransiskus dari Assisi. Kalau tidak salah itu yang ini orangnya itu. Memang dia disebut itu, cuma saya agak lupa ini orang ini atau tidak yang mengalami seperti ini. Dia hidup di India dan di India banyak sekali orang kusta. Saudara, dia waktu itu harus lewat jalan yang sempit. Fransiskus ini adalah orang yang waktu itu sangat tidak bisa kumpul dengan orang kusta karena mereka bau dan dia selalu tidak tahan. Dia selalu kepingin mual dan kepingin muntah kalau berdekatan dengan orang kusta. Mungkin di zaman yang dulu sekali itu ya, di abad-abad sebelum ini, dengan perawatan orang kusta yang sangat-sangat tidak karuan, mungkin berbeda mungkin dengan sekarang, dan mereka itu berbau. Dan di situ Fransiskus ini dia memilih untuk tidak sama sekali berdekatan dengan orang kusta daripada menyinggung, karena kalau berdekatan dia itu nanti mual dan muntah gitu. Waktu itu dia harus melewati sebuah jalan lorong yang sempit yang hanya cukup untuk 2 orang salipan, atau maksudnya benar-benar pokoknya sempit sekali, dan ya ukurannya pokoknya sempit, hanya cukup untuk orang jalan. Lalu di situ itu lorong cukup panjang. Dia dari ujung sebelah sini dan dia lihat di situ ada orang kusta di tengah-tengah gitu. Jadi sudah cukup panjang dari ujung lorong itu sampai ke tengah, belum lagi
nanti dari tengah lorong itu ke ujung yang satunya, di situ ada duduk orang kusta. Dan dia harus lewat situ. Mungkin dia bisa lewat jalan lain tapi memutar dan panjang. Lalu, waduh, dia pikir, wah, ini saya tidak mungkin balik badan. Karena orang kusta itu sudah melihat saya, dia pasti akan sangat tersinggung. Kalau saya balik badan dan mutar lewat jalan lain, dia pasti akan tahu dengan segera bahwa saya ini menghindari dia. Jadi dia bergumul sekali di situ. Saya ini misionari. Saya tidak mau menyinggung orang karena terkesan merendahkan. Sebenarnya walaupun bukan maksud hatinya untuk merendahkan, karena dia takut malah menyinggung kalau dia muntah-muntah gitu. Lalu dia bergumul dan dia memutuskan, dan dia juga rasa Tuhan dorong dia untuk pokoknya lewat. Lebih baik kamu bertahan dan tetap menghormati dia gitu, menjaga perasaannya dia, menjaga martabatnya dia, jangan balik badan. Lalu dia dengan terus berdoa, dia lewat jalan itu, dia semakin dekat kepada orang kusta itu. Entah bagaimana dia terus berdoa, dia merasa digerakkan untuk memeluk orang kusta itu. Dia lakukan itu, dia taati dorongan Tuhan, dia peluk dan dia doakan. Tapi waktu itu dia rasa sekali hadirat Tuhan turun di situ dan menyentuh mereka berdua. Nah, akhirnya dengan damai sejahtera bagaimana si Fransiskus dari Assisi dia meneruskan perjalanannya. Selagi hanya beberapa langkah dia dari tempat titik pertemuannya dengan orang kusta itu, dia balik badan. Orang kusta itu sudah tidak ada. Dia kaget sekali. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah orang kusta itu malaikat. Karena orang kusta itu kalau misalnya berjalan dengan berpapasan dan dia pergi ke ujung satunya, pasti waktu itu dia belum keluar dari ujung itu gitu. Karena masih singkat, masih beberapa langkah, dia balik badan, orangnya sudah tidak ada. Betapa kagetnya dia, dan dia kesimpulannya itu tadi malaikat. Dan dia sangat bersyukur bahwa dia taat, peka, dan taat kepada dorongan Roh Kudus. Dan dari situ sikapnya juga, ketahanan tubuhnya, pokoknya sikapnya akhirnya berubah kepada orang-orang kusta. Satu ayat yang mendukung itu walaupun tidak persis, Ibrani pasal 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, memang tentu kita harus waspada dengan orang-orang jahat di zaman sekarang. Tapi sebelum kita langsung menolak, coba berhenti dulu dan tanya Tuhan. Tuhan, apakah orang ini harus saya tolak atau saya terima? Atau saya atau saya biarkan dia mendekati saya, atau kita akan berhubungan, atau sudah serta-merta langsung ditolak. Nanti saudara yang memang rindu menyenangkan Tuhan dan tidak ingin terus memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertumbuh lebih peka sama Tuhan, itu Tuhan akan beri tuntunan yang jelas kepada saudara. Ini orang jahat yang harus serta-merta ditolak, ataukah dia betul-betul orang yang membutuhkan sentuhan Tuhan yang ada di dalam diri kita, sedangkan dia sendiri ada di situ sebenarnya juga untuk memberkati kita, karena dia adalah Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang kekurangan, lemah, dan tampak tidak berarti seperti mereka. Sekian, hari ini kita belajar untuk terus belajar memandang orang lain, memandang orang yang tidak cocok dengan kita, orang-orang yang kita anggap tidak layak kita hormati. Apapun itu, orang-orang yang kita anggap tidak berarti. Minta mata Tuhan Yesus, minta kita ganti, terus berproses untuk diganti cara pandang kita dengan cara pandangnya, sehingga kita semakin bertumbuh, kita semakin disempurnakan, kita semakin didewasakan serupa dengan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.